Wigenama Sunamasidam, kami buka secara resmi Parade Budaya hari ini. Matur semua anak tiang miragi wawu bahwa sekarang dengan 7 kecamatan akan parade di tempat panggung ini. Betul apa tidak? Karena hadir hari ini setiap sanggar dari 7 sanggar ini per kecamatan saya berikan motivasi 5 juta satu kecamatan untuk motivasi hari ini. Ini wujud daripada sayang saya kepada seniman-seniman yang ada di Kota Gianyar ini. Terima kasih dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan Wakil Gubernur Bali untuk tetap berada di tempat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan pawai budaya dalam rangka HUT ke-254 Kota Gianyar tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan pukul. Mohon berkenan untuk mendampingi Bupati Gianyar beserta Ibu, Wakil Bupati Gianyar, anggota DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau yang mewakili, dan Daniel Situr 18 DKR atau yang mewakili. Mohon izin pemukulan kumpiungan akan kami pandu. Di hitungan ketiga, 2, 1. Yang terhormat Wakil Gubernur Bali dan para pendamping, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dirgahayu ke-254 Kota Gianyar. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, para pecinta seni dan para penonton yang berbahagia. Pawai budaya pada hari ini akan menampilkan berbagai kreativitas dan kesenian dari masing-masing duta dari 7 kecamatan di bumi seni yang kita cintai bersama. Dan tentunya rasanya sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan penampilan dari masing-masing duta hari ini. Dan langsung saja sebagai persembahan pertama akan diawali oleh penampilan dari duta Kecamatan Tegalalang. Merupakan salah satu kecamatan yang terletak paling utara dari Kabupaten Gianyar, yang kental dengan budaya dan agrarisasi. Umumnya ditampilkan pada sebuah persembahan yang memadukan nilai estetika, etika, dan logika. Pada HUT Kota Gianyar yang ke-254 tahun ini, kami, duta Kecamatan Tegalalang, berkumpul menjadi satu untuk menunjukkan bahwa sinergitas desa adat dan dinas terjalin dengan baik. Diwakili oleh 9 desa adat di wilayah Desa Sepatu, mempersembahkan kearifan lokal yang ada di Kecamatan Tegalalang melalui pawai budaya bertema Aji Batik yang menjabarkan tentang Pringgi Dengarani dan
upacara lonceng sapi, kultur, serta campur diharapkan menjadi salah satu cerminan bahwa di desa Sebatu, khususnya desa Adat Talebut, agrarialisasi yang merupakan tulang budaya, keagamaan, dan lain hal yang sangat penting. Akan melihat panggung kehormatan barisan Payah Agung nama Tune yang dipersembahkan oleh Desa Adat Bunjadu. Kecantikan dan ketampanan menggunakan pakaian adat Madya sederhana menjadi pesona daya tarik dan identitas tentang keindahan di Desa Sebatu. Umumnya, payah ini dipergunakan pada saat melaksanakan upacara manusia yajna, yaitu metata. Barisan selanjutnya, gamelan gongsu yang dipersembahkan oleh Desa Adat Tegal Suci menyuguhkan keharmonisan nada yang menggambarkan keheningan hati ketika memuja Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, barisan yang melambangkan nilai estetika berupa hiasan bunga yang dipersembahkan oleh Desa Adat Bujansari sebagai sarana mendat dan nuntun ide betari yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Gebogan bunga ini dikenal dan lafal disebut sebagai canang oyoda. Selanjutnya, barisan yang melambangkan keberlimpahan dipersembahkan oleh Desa Adat Jasa, yaitu Gebogan Buah. Gebogan Buah yang dikenal dengan nama benar merupakan wujud rasa syukur terhadap hasil panen sekaligus mempersembahkan untuk para dewa dalam upacara keagamaan. Di belakang gebogan terdapat barisan Dewanini yang dipersembahkan oleh Desa Adat Tumakase. Dewanini adalah lambang ungkapan rasa syukur kehadapan ide betari Sri Mini yang merupakan pemberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat agraris. Dewanini juga merupakan sarana operandi dalam upacara Musa Benini di Desa Adat Talebut dan Desa Adat Tumbakase yang berada di wilayah Desa Sebatu. Seluruh barisan sunsunan diapit oleh baris bandrangan yang merupakan penampilan khas dalam perayaan upacara keagamaan yang dipersembahkan oleh masyarakat Desa Adat Jati. Selanjutnya, penampilan dari Desa Adat Apu yang mencerminkan pelaksanaan yajna di Desa Sebatu tidak terlepas dari unsur Sundara. Tari Bobali yang diiringi gamelan mempersembahkan rejang dedari sebagai simbol pemenak ide betari, serta topeng dan barong yang menyiaratkan tentang simbol Rua Bini.
mempersembahkan fragmentari Mamelang. Mamelang diceritakan di sebuah desa agraris yang subur. Masyarakat Sebatu bersiap melakukan Mamelang, ritual sakral tahunan sebagai ungkapan rasa syukur anu subah dan doa untuk kesuburan padi. Dengan penuh ketekunan, para sekreter dan anu subah menyiapkan aturan, termasuk sesajen dan jajan lempeng yang akan diaturkan kepada Ratu Maniksoyo dan Ratu Sakenan sebagai wujud bakti kepada Ibu Negara Sri Majapahit. Kelompok Aceh pemimpin Subang datang untuk memastikan segala perlengkapan telah siap. Tak lama, bunyi kumpul menggema di seluruh desa menandakan prosesi akan dimulai. Pembacaan Putru Mamelang menambah kesan magis prosesi tersebut. Suasana pun semakin semarak saat para pemuda berlomba merebut jajang lempeng dari asagan yang diarak, diiringi pekikan semangat dan sorakan riuh. Di tengah persaingan sengit, seorang juru adur dengan cekatan mengayunkan lidi, mengejut mereka yang berebut sebagai simbol pengusiran hama di sawah. Dengan penuh kebersamaan dan rasa syukur, Mamelang meneguhkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam yang mencerminkan nilai luhur Trihita Karani yang terimplementasi dalam Jagung Hite Samasta. Penanggung jawab Perbekal Sebatu dan Bendesa Adat seluruh Desa Sebatu, Komite Organize, Panitia Pawai Budaya Desa Sebatu, Pekarya Fragmentari Imade Suambe, Imade Kartu Santike, Sekegong Silo Yohanesari, dan Seke Drunadruni Silo Mekar Sebatu. Hadirin yang berbahagia, kami persembahkan Fragmentari Mamelang, Duta Kecamatan Tegalalang. Ulun sangyang gururiku awi suara luput taning kilo-kilo warna kayu kamanusan wang Mundawan yang membicarakan sehari ini kanang seastra. Wajar itu yang mungkin. Mari wanten kanang sewono kareng sopan. Ribat kalau kawan, wali di doa tali seri. Tapi nursida, wanten di kanang saya wati ngawet semang, sampun ngaturang ayam. Jaga panjang yang ngeruh. Sane ke bawah Mamelang. Dewa Ratu dahating prenamio maka sami niagan serano ini kewantonane punang niko yaki sangan lepe pelantunan larisan kepikiran yaki. Abang adengok aja pekerjaan bang sengingalan kasih pejalan masa dewek di tiang mo Ramon selam negara
Wantian ri keraman ini watak para keramo subak pajang seyaga jaga ngomongin kekaryaan Ino kadi ke bos recah bawi winangun ayu Lenako niasan sang bawi sarengi ketemu sareng deyan botari sri Mora soliang pai depan di dewe kelamunan buka jani do. Jero, ngeriki jero. Man-manengkan unduk ke nyoman kau. Ngeriki nang balkin sitian-sitian. Iki sitian harian dijahitan. Dan iki dijahitan jero. Hei, ini marah luwung dijahitan do. Temu saja dijahitan patuk jalan nengai. Oh dole ngedir ya ngedir. Tuk jero, cek saja jero terus ditu ke cingain jero nih. Tiang ke cingain kapal jero dan iki tiang harian sangan balik kok kan jero nih. Yang terus gitu jero nih tiang cek ngamul tiang jero. Ngamul. Beh, lo naik itu, pada japo milih gailung nih. Oh iya jawentan kios, jajan laklan iki jero kecingakin laklan tiang kan monenya kenalan. Yoi, nang negara balin sempun yang laklan nih. Nah, ini subuh tadi nak Bali apa gue sedang bajang patut pelajang rajo keken suat aruman irangga magama ilu di Bali saya waktu ini kejero amalahan kailo halu-halu tongos wang singingalan kasep pejalannya jalan jani tap-tapan keramo subak ajang makajang Wantian pada sayaga orang mau sumpahkan tekaning sego pada bersama Man kengken untuk ketandingan Banten nih Supo pada sayaga mengejar saya waktu sampun pada sayaga jero nah yang supo papan pertandingan Banten ini supo sayaga pewidangan pura ini supo masih kertas paling melah jadi jalan tangkilin oh kasih gede sebatu kegelakar pidap-dap nih ayo itu jalan apa ayo di tiang pajang saya nih Tian ri wigil niro oh kasih gede sobatu Wer tadi sancing lang kata bawani wang awe rop suat ketenkanang video daro tanah Dewa kerama sumpah itu masih ketekan nih baru bordo aja kejang teman-teman keken mirip subuh pada seyako pertandingan Banten nih gajo lempeng kita masih ketekan yang recah bawi nih oh saya waktu sambil sampun pada sayako jeru ah yang itu training di subuh matan panemayo galak jalan ane jani dap-dap pulau balik itu buat hari sering ane ke bos mamelang nah ya itu jalan dadapan Oglis Waton soh tadi keramadil Wateking subak sebatu Yoto pada sayaku wajahnya yang serano sana yang rupukar Wantian ri kekanan itu wapan ri pasca di kanan
Selanjutnya, persembahan terakhir dari iringan pawai budaya Duta Kecamatan Tegalalang, yaitu Ogoh-Ogoh juara 1 di Kecamatan Tegalalang, sekaligus juara 2 di Kabupaten Gianyar yang berjudul Batan Merong. Batan Merong adalah tempat sakral dan penuh misteri bagi masyarakat Desa Adat Sebatu. Terletak tepat di tengah setre Desa Adat Sebatu. Lokasi ini diyakini sebagai kediaman para rencang Batar Durga. Sebuah pohon beringin tua menaungi hampir seluruh area, menambah kesan angker dan keramat. Dalam lontar tutur gong besi, disebutkan bahwa setre adalah wilayah kekuasaan dari Dewi Durga yang dihuni makhluk-makhluk gaib seperti kumang-mang, minyak kubu, tangan-tangan, lawean, dan rereke. Meski menyeramkan, setre merupakan tempat suci untuk melebur kekotoran fisik agar kembali menyatu dengan alam, sehingga disebut setre Gandemayu. Lokasinya secara geografis lebih tinggi dari Pura Desa dan Pura Pusat. Secara etimologis, Batan berarti di bawah dan Merong berarti kegelapan. Secara filosofis, Batan Merong melambangkan kondisi batin yang tenggelam dalam kegelapan rasa yang diibaratkan sebagai mati secara jiwa, mati rasa, dan mati secara spiritual.
Kecamatan Tegalalang. Om Santi 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 Om. Baik, dari undangan yang berbahagia, demikianlah penampilan dari Duta Kecamatan Tegalalang. Dan dapat kami informasikan bahwa setiap kelompok di Kabupaten Gianyar akan diberikan tambahan dana pembinaan sejumlah 5 juta rupiah oleh Bupati Gianyar. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk Bupati Gianyar. Bapak Ibu hadirin undangan, para penonton serta para pecinta seni yang berbahagia. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan parade kedua dari Duta Kecamatan Payangan. Kecamatan Payangan merupakan kecamatan yang terletak di barat daya Kabupaten Gianyar. Daerah ini terkenal akan kekayaan budaya yang sangat kental, di mana seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan masih dilestarikan dengan baik. Selain itu, Payangan juga terkenal dengan hasil alam yang melimpah dan sumber air yang meluas, menjadikannya sebagai wilayah yang subur dan bernilai tinggi. Keindahan alamnya yang dipenuhi dengan hamparan sawah, perbukitan, dan pepohonan hijau menjadikan Payangan sebagai destinasi wisata yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di Payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngerti Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihitakarana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta iringi cekik bagus dengan riasan menggunakan modifikasi baru. Ini kan beleganyur tabuh sekalian khas Payangan, di mana tabuh khas sekalian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekalian menghasilkan nuansa keagungan, selanjutnya ada barisan Uparda, melangkah dengan gagah, barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara seni. Terlihat umur-umur yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan kehormatan. Kober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Banderangan yang mereka usung menandakan arah dan tuntunan spiritual bagi masyarakat. Payung pabut dan kedung menaungi dengan penuh wibawa, melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari Desa Yang Widiwasi. Selanjutnya, hadir dalam keagungan tradisi, ini melangkah barisan pengunjung Gebogan, lambang rasa syukur dan persembahan suci. Di atas kepala mereka terhias gebogan megah
tersusun dari bunga-bunga nan semerbak serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan gemulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dangsil yang megah dan sakral sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dangsil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan ide Sang Hyang Widiwasa. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir. Tari Rejang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh Rama Istri Penglingsir Ulu Apad sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Dilanjutkan baris Samyang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir Ulu Apad yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Samyang yang berarti perisai menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga kesucian upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengabdi. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Ogogo, Duta Kecamatan Payangan yang menjadi juara 1 di tingkat Kecamatan Payangan.
Selanjutnya, hadir di tengah-tengah kita rapid tematik dengan judul Tirta Malu. Praktek ini menceritakan napak tilasnya Resi Markandeya dari Pura Payogan Agung dan Pura Gunung Lebak hingga sampainya beliau di Desa Merinding Pulau. Kedatangan beliau membawa berkah bagi masyarakat. Dibuktikan dengan menunjukkan surat sebagai tempat memohon kuburan di Desa Merinding Pulau. Dimeriahkan dengan iringan Adi Medangga yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional dan dikombinasi dengan alat musik modern. Pada suatu ketika, para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sedang melihat gembira serta memberi tanda tawa dalam menjalankan kewajiban. Tidak disadari, kedatangan para pengunjung menyebabkan tanda tawa itu seketika hilang. Dibandingkan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam, kedatangan para pengunjung mengganggu pekerjaan para petani. Mengobati para petani yang kesakitan. Sehingga para petani tersebut memutuskan dan untuk berkoordinasi dengan dia. Dengan kekuatan karunia
Sehingga para pemimpin memutuskan menjadi abdi beliau. Resimen Kandida kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi itu. Resimen Kandida mengutus para pengikutnya untuk menunjukkan kebenaran sebagai tempat pemujaan. Ketika itu pun keluar air dari bebaturan tersebut yang bernama Tirta Malu. Disertai keluarnya pemuli air yang itu Rakata dan ikan kulit yang ini menjadi hewan yang diselamatkan di daerah. Air ini memang air yang disucikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di desa Melini. Aliran air ini mengaliri persawahan yang memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Sawah yang berada diberi nama Subak Madu. Sekarang bebaturan ini dijadikan sebagai tempat dirawat, dijaga, dan disucikan. Bebaturan ini sekarang disebut Pura Kinukan. Kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat ini akan mengiringi langkah kami menggambarkan kekuatan spiritual serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dan iring-iringan kontingen Pet Air Kecamatan Tampak Siring kali ini akan diwakili oleh Desa Pejeng Kajeng. Hadirin, inilah iring-iringan kontingen Pet Air Kecamatan Tampak Siring. Diawali dengan papan nama kecamatan yang diusung oleh seorang truni dengan berbusana payas agung yang didampingi oleh sepasang pemudi pembawa caling yang disusul oleh iringan barisan truna-truni yang mengenakan busana adat Bali.
Dan Bapak Ibu hadirin telah melintas di hadapan kita semua iring-iringan para pemuda-pemudi dengan payas agung yang disusul kemudian dengan iringan bungan jaja. Bungan jaja merupakan salah satu iringan dalam suatu kegiatan upacara keagamaan. Bungan jaja ini diperankan oleh dua anak kecil, pria dan wanita, yang biasanya digotong sampai di pura sebagai bagian dari upacara yang sedang berlangsung, yang dalam hal ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dan selanjutnya terlihat dari kejauhan hadirin ditampilkan barisan uperende yang terdiri dari umbul-umbul, bober, bandrangan, payung pagut, dan kedung agung yang merupakan panji-panji keagungan Sang Yang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Uperende digunakan sebagai alat upakara yang mendukung upacara adat di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin di belakang barisan uperende telah bersiap-siap dengan barisan gebogan bunga dan juga gebogan buah yang diusung oleh para ibu-ibu. Gebogan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian bunga, buah-buahan, dan jajanan yang dikreasi oleh umat Hindu di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merangkai dari iring-iringan gebogan bunga dan gebogan buah ini juga disusul dengan sarana upakara, yaitu sarana upakara dangsil yang merupakan sarana upakara di setiap piodalan di pura. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Kecamatan Tambak Siring juga menampilkan tarian khas Bebali, Desa Pejeng Kaje, berupa tari rejang kopendekan dan tari baris bedil, yang dalam hal ini diiringi dengan gamelan Bali Ganjur. Tari rejang kopendekan adalah tarian yang berfungsi sebagai pengiring upacara pada saat piodalan di pura. Demikian halnya dengan tari baris bedil yang ditarikan pada saat berlangsungnya upacara Dewa Yatnya di pura. Berbeda dengan tari baris pada umumnya, tari baris bedil ini menggunakan senjata bedil dengan gerakan sederhana, tegas, dan memakai upacara-upacara khas yang membuat tarian baris bedil ini memiliki ciri khas tersendiri.
dari prosesi yang bernama Baris Bedil. Peradaban wilayah Tampak Siring yang penuh dengan filsafat spiritual, nilai-nilai estetika terjaga sampai saat ini. Inilah salah satu keunikan keberadaan pelestarian seni ritual yang ada di seluruh kecamatan Tampak Siring. Salah satunya bebarisan gede. Ada baris bedil, baris tombak, baris cocok, baris dadar, baris tomyam, baris pendek, dan banyak lagi. Itulah falsafah yang masih terjaga sampai saat ini. Kemudian rerejangan, pepedam, dan selainnya masih tetap terjaga, yang akan terus terjaga untuk selama-lamanya oleh masyarakat Tampak Siring. Dan hadirin penonton yang berbahagia, Kecamatan Tampak Siring akan menyuguhkan praktek tari dengan judul Asura Buta. Sebagai garapan tematik, Kecamatan Tampak Siring akan menampilkan Asura Buta yang menceritakan tentang kisah perjalanan Maya dan Awal akan adanya Tuhan Tani. Kisahkan seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa di Bali yang bernama Maya dan Awal. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan api yang membuatnya menjadi sangat sombong dan berkuasa. Dengan kekuatannya, Maya dan Awal menggunakan kekuatannya untuk mengiringi sungai-sungai dan danau-danau di Bali. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk melawan dewa-dewa dan menghancurkan kuil-kuil yang ada di Bali. Karena kekuasaannya yang semena-mena, dewa-dewa memutuskan untuk menghukum Maya dan Awal. Betara Nidra, dewa perang yang dipilih untuk melawan Maya dan Awal. Sebagai penanggung jawab, Camat Tampak Siring beserta Perbetul Pejeng Kajeng, Dewa Ngurah, Semarabawa, dan para seniman di Tampak Siring. Hadirin, inilah Asura Buta. Tampak Siring mana? Tampak itu sudah dari karena apa anu karena dia udah anu bagus doang kami urang makan jaga. Namiu, ori kapal bihang Siring mana? Dan di rumah res, itu yang itu kebetulan yang marca pada. Kawanan Tampak Siring yang itu meraih dari kanan mangkut biru, waduh kudu
Sirumayu Denau. Ayang kekurang variat nopi kayu bedak kawan siro-sirina. Aku sindro kamu sindro. Karura-karo. Kami namur risa pemilihan Ramayu Denau. Marangke begitu ayo doh lawan Siratuan. Berayu awan orang. Bepari di situ mereka nangyangan. Sadero siru narendro siru si kapan dihoak. Yang pada doang pada lebarus. Siro yang indra sampun perabdangan Mayo Denau pengen itu Agung dosa kurang padi pengen itu Sedatu angawit kustu mereka yang macam-macam kurang dimana dia kipalannya Bobab Siro indra bobab ayo kita kurang udah yang saja kita perwira bijirakan kau sesa di rumah itu sukses nugrodo Ontian kedah Sirumayu Denau Uncerat kanang rasiro sah sidang awekan ke kanang setulah ya diku mormikannya mengarang bodanu norokodore samongkanu unang pamuran ini kanang Ratu Carido
undangan yang kami hormati, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan ogoh-ogoh Duta Kecamatan Tapasiring yang berjudul Tulak Tunggul, yang diiringi oleh barongan gamelan Balai Ganjung. Baik, kami persilakan performa dari Dolong Agung Semeton Pejeng Metubek Tapasiring. Tapasiring menjadi satu untuk taksu ogoh-ogoh Tulak Tunggul. Kemampuan Ejawanta, filosofi yang tinggi yang dituangkan oleh para seniman Tapasiring, khususnya STT Sentana Luhur Banyarto dan Desa Dekotan Tapasiring, mampu menginspirasi melibatkan Nusantara terkait nilai-nilai falsafah yang tertua. Itulah taksu yang disinari oleh nilai peradaban dari bumi peradaban Tapasiring. Demikianlah persembahan terakhir dari Duta Kecamatan Tapasiring
Terima kasih apresiasi dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati dan jajaran. Beliau mendekat dan menunduk bersama berfoto dengan tokoh Betura Tubuh. Terima kasih. Semangat besar bagi kami selama demonstrasi ini. Baik, terima kasih. Setelah sesi foto, dipersilakan untuk parade duta selanjutnya. Kami mohon prosesi Itulah Tunggul untuk bergerak mengarah ke prosesi satu-satu atau arah utara.